Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam wa syahrul qiyam wa syahrul Qur'an. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Ar-Rayhan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para Dewan Guru Ar-Rayhan Islamic Science School, para wali siswa, wali siswi dimanapun berada, dan seluruh pemirsa Ar-Rayhan TV, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kemudahan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kajian menjelang buka pada hari ini, izinkan Al-Fakir akan menyampaikan beberapa mau'izah hasanah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita, wabil khusus di dalam mengamalkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Insya Allah pada kesempatan ini, sebelum memulai kepada materi inti, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Dan perlu kita syukuri juga, pada bulan Rajab kemarin selalu kita berdoa, dan di bulan Sya'ban juga, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhasil doa kita terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita di bulan puasa, bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Itu yang patut kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mensyukuri nikmat itu, kita akan lebih pandai untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki diri, memperbanyak amalan-amalan solihah, memperbanyak zikir-zikir thayyibah, dan juga bersedekah jauh lebih banyak dan lebih sering, tentunya istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tentunya tak pernah kita lewatkan kepada baginda Nabi kita, Nabi yang tidak pernah ke Lampung tapi namanya selalu tersanjung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita menjadi golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ar-Rayhan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini izinkan saya mengajak untuk mengingatkan kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-ayah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian semuanya berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian kelak, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini untuk orang-orang yang beriman, yang merasa beriman. Kalau nggak merasa beriman, nggak apa-apa deh, nggak berpuasa. Tapi kalau orang merasa beriman, puasalah. Karena ini adalah perintah Allah langsung harus kita laksanakan. Puasa di bulan Ramadan ini adalah momentum bulannya umat Islam untuk memperbaiki dirinya, di mana selama 11 bulan sibuk dengan urusan duniawi, hingga akhirnya Al-Quran cuman di dinding dan di etalase rumah. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita membaca Al-Quran lebih banyak, bahkan sampai khatam. Tentunya di bulan Ramadan ini karena bulan turunnya Al-Quran.
Alhamdulillah. Maka dari itu, pemirsa yang budiman, perlu juga kita tingkatkan sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh keimanan full selama 1 bulan itu, maka Allah akan ampuni dia dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi targetnya bulan Ramadan ini kita harus dapat ampunan nih dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan puasa. Puasa yang benar, bukan asal puasa juga, supaya kita tidak terjebak dengan puasa, sekedar puasa. Maka Rasulullah pun mengingatkan, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak dari orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa, cuman dapatnya haus dan lapar doang. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan puasa yang sia-sia ataupun mubazir, maka ada 3 derajat golongan orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang pertama, derajat orang yang berpuasa yang pertama itu ialah puasanya orang-orang umum. Istilahnya siyamul umum. Siyamul umum itu puasa menahan haus dan lapar dan menahan berhubungan badan antar suami istri di siang hari. Kalau malam boleh nggak? Boleh kalau malam, ya. Kemudian puasa yang umum ini dilakukan kebanyakan orang. Yang begitu di bulan puasa dia puasa, haus, lapar, dan kuat juga untuk menahan tidak berhubungan badan. Tapi sholat ia tinggalkan. Ibadah Ramadan yang lain, sholat sunnah dia jarang juga. Bahkan mengaji Al-Quran susah betul. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukan sekedar orang yang hanya sekedar berpuasa, tapi kita masuk kepada golongan yang kedua. Golongan kedua ini Imam Al-Ghazali menyebutnya, istilahnya siyamul khusus. Siyamul khusus. Siyamul khusus adalah puasanya orang-orang yang khusus. Siapa tuh maksudnya? Yaitu derajat orang yang berpuasa, menahan haus dan lapar, tidak berhubungan badan juga, dan dia juga nggak sekedar menahan itu aja, tapi menahan lisannya, menahan lidahnya, menahan telinganya, pendengarannya, penglihatan ataupun matanya, menahan tangan, menahan tubuh, menahan kaki dari berbuat maksiat. Ini puasanya orang-orang khusus. Jadi lidahnya tidak mencela, lidahnya tidak menggunjing, menggibah, bahkan mencaci kepada orang, atau lidahnya tidak digunakan untuk ngajak berantem. Kalau ada orang ngajak berantem, ayolah berantem yuk, gitu. Misalnya, dia akan berkata, ana so'im, saya puasa. Kalau mau berantem nanti aja habis maghrib. Nah, tapi nggak boleh juga. Karena di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak bersabar, banyak-banyak bersyukur, tahan diri dengan mujahadatun nafsi. Dan derajat orang berpuasa yang ketiga yaitu siyamul khususil khusus. Apa itu siyamul khususil khusus? Ini kalau saya istilahkan VVIP. Apa itu VVIP? Very very important puasa. Puasa yang paling penting dari puasa itu. Apa dia? Puasa menahan dari pikiran, kemudian dari hati, terpaut dengan urusan dunia. Meninggalkan semua urusan-urusan yang bersifat menggebu-gebu ambisi kepada dunia. Yang dia pikirkan hanya beribadah, menahan puasa, menahan haus dan lapar, kemudian menahan seluruh organ tubuhnya agar tidak berbuat dosa, kemudian juga menjaga hati dan pikirannya fokus terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa seperti puasanya para anbiya, puasa seperti para rasul yang menjalankannya penuh khidmat hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3
derajat puasa yang saya sampaikan ini bisa menambah renungan untuk kita semuanya, bermuhasabah diri, kira-kira di bagian mana derajat tingkatan puasa kita. Kalaulah masih di derajat pertama, tambahlah dengan amalan-amalan yang baik, sehingga fokus kita beribadah dan terhindar dari perbuatan maksiat. Kalau sudah di bagian kedua, syamul khusus, tingkatkan lagi agar Allah semakin ridha. Kalau Allah sudah ridha, maka apapun yang kita inginkan, hajat yang kita harapkan, pasti mudah dan terwujud. Berhajat, insya Allah akan Allah mudahkan, karena niat kita sudah lurus. Niat lurus, maju terus. Pilih saya, caleg, bukan. Bukan begitu maksudnya. Kemudian, dari poin ini, kita juga harus memahami bahwa puasa juga, kalau kita targetnya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Tadi soma. Kemudian puasa. Yang kedua, kita harus menghidupkan puasa juga, yaitu man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Yang kedua ini, kita menghidupkan bulan Ramadan ini dengan penuh keyakinan, keimanan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sempurna puasanya, amalannya ditambah. Amalannya apa ini? Amalannya ditambah qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, salat hajat. Sering-seringlah salat hajat, tahu-tahu hajat terwujud. Sering-seringlah sholat tahajud, tahu-tahu impian terwujud. Dengan sholat tahajud, setelah itu kita lanjutkan lagi kepada amaliyah Ramadan, yaitu sahur. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di bulan ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya di bulan Ramadan tahun lalu. Akhir kata, mudah-mudahan apa yang hamba Allah ini menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bermanfaat untuk jadi renungan kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.